Shalom, ya. Kita live stream apa adanya, saudara. Tetapi saya percaya yang penting adalah firman Tuhan bisa disampaikan kepada saudara. Saya harap pujian tadi mendatangkan berkat bagi saudara semua yang di rumah. Kita tetap merayakan Tuhan sekalipun kita tidak bisa berkumpul di sebuah gedung, tetapi Tuhan beserta kita semua. Dan saat kita memanjatkan pujian penyembahan, apa yang terjadi adalah damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi kita semua di rumah saudara. Saya berdoa damai sejahtera Tuhan, sukacita, kasih karunia melimpah-limpah. Nah, ini kali pertama stream saudara, dan saya juga berusaha melakukan yang terbaik karena ini pertama kali kita adakan stream. Dan selain jemaat di GL, ternyata Grandma dan Debbie juga turut beserta di dalam live stream ini. God bless you all, and I pray that this message will bring comfort and of course blessings to the hearers. Jadi bagi saudara yang dengar, saya berdoa ini menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini saya rasa tidak kebetulan saya mau sampaikan sesuatu yang amat-amat luar biasa di dalam firman Tuhan, yaitu perjanjian, saudara. Saya pernah bahas sedikit mungkin dengan kalian tentang kuasa dan berkat dari sebuah perjanjian dengan Allah. Dan di dalam Alkitab ada 5 perjanjian, saudara. Saya siapkan dulu firman Tuhan. Ada 5 perjanjian, yaitu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan mulai mencari umatnya yang dipilih dan mengadakan perjanjian. 5 perjanjian tersebut adalah perjanjian Nuh atau perjanjian Nuh. Kemudian kita tahu perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Daud, dan perjanjian baru. 5 perjanjian. Nah, kita akan bahas 5 perjanjian ini, tapi sebelumnya saya juga akan mau memberi pengertian tentang perjanjian Allah ini yang agak berbeda, saudara, dengan perjanjian antara manusia. Perjanjian antara manusia itu disepakati dengan dua pihak, ya. Dua-duanya tuh setuju dengan syarat atau ketentuan yang mereka ingin perjanjian itu berlaku. Tetapi perjanjian dengan Allah agak sedikit beda. Dia bersatu pihak. Kenapa bersatu pihak? Karena Allah sendiri yang akan pilih siapa yang dia mau adakan perjanjian. Dan Allah sendiri pun yang memberikan syarat-syarat, dan Allah sendiri yang akan juga memenuhi perjanjian itu. Jadi luar biasa perjanjian Allah. Tetapi sebelumnya saya ingin berikan satu cerita, saudara, yang menginspirasikan saya untuk mendalami topik ini, saudara. Sebab sedang pada saat saya baca firman di Kejadian, saya terkesan dengan doanya Yakub. Ya. Kalau kita melihat di firman Tuhan, mari kita lihat, saudara, firman Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Kejadian 32. Genesis chapter 32. Ya, ayat 9. Dikatakan, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku,
Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Cerita ini dimulai pada saat Yakub ya merantau di luar, kabur dari keluarganya karena dia menipu kakaknya Esau, mencuri berkat dari ayahnya. Dia dipesan, bahkan disuruh oleh ibunya untuk memalsukan dirinya, datang ke hadapan ayahnya Ishak yang sebelum meninggal, yang mau memberikan berkat. Dan kita tahu bahwa berkat Ishak ini sangatlah penting bagi mereka yang terima, yang menerima. Dan Ishak sebenarnya mau memberikan berkat ini kepada Esau, tetapi dicuri oleh Yakub. Saya rasa saudara tidak asing lagi dengan cerita ini. Nah, setelah dia diberkati, kemudian Esau kembali dari pemburuannya dan melihat ternyata ayahnya yang sudah memberkati adiknya Yakub. Dan tentunya dia marah. Dia mau membunuh Yakub, dan mulailah dia suatu perjalanan bagi Yakub keluar dari rumahnya dan merantau lebih dari 10 tahun sudah. Sebenarnya kurang lebih 20 tahun. 14 tahun untuk dua istrinya, 6 tahun untuk kambing dombanya. Dan dia kabur dari Laban. Nah, pada saat dia kembali, saudara, dia ketakutan karena dia akan melewati wilayahnya kakaknya, yaitu Esau. Takut karena dia juga tahu mungkin dia telah berbuat salah. Takut dia dibunuh, sudah. Maka biasalah seperti kita pada saat kita takut, kita mulai cari Tuhan. Kita mulai bergumul di hadapannya. Dan dia berusaha untuk mengademkan, ya, berarti karena mungkin dia berasa, wah ini jangan-jangan Esau masih panas, masih marah, sehingga dia siapkan kambing domba sebagai oleh-oleh berapa puluh ekor untuk diberikan kepada Esau, berharap Esau jangan sampai marah dan membunuh seluruhnya, seluruh keluarga. Nah, di sini luar biasa, dia mulai mengutip janji Tuhan kepada ayahnya, sebenarnya kakeknya Abraham. Dan dia mulai katakan, Tuhan belas kasihan-Mu. Ya. Dia mulai katakan, ada sesuatu hal dikatakan di ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara, ini bukan suatu perjanjian yang diberikan kepada Yakub secara pribadi, tetapi adalah perjanjian yang diberikan kepada Abraham kakeknya. Ya, kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 15. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. 15.
16, ya, di Kejadian 22 ayat 16, setelah Abraham dengan taat dan setia mempersembahkan anaknya Ishak, kemudian Tuhan menghentikannya, kemudian ada satu suara keluar dan menjanjikan satu hal yang ini. Dikatakan apa? Dikatakan aku bersumpah demi diriku, berarti Allah itu berjanji dengan dirinya sendiri, karena tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah kita. Jadi dia hanya bisa bersumpah atas dirinya sendiri, saudara. Dan kalau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, berarti Allah akan melaksanakannya. Nah, di sini dikatakan, demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi kita melihat jelas bahwa Yakub mengutip suatu janji yang diberikan kepada kakeknya. Jadi bukan langsung diberikan kepada Yakub, tetapi kepada kakeknya. Namun saya yakin Abraham menceritakan ini kepada Ishak, dan Ishak menceritakan kepada anaknya. Mungkin kedua anaknya saya tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah karena Yakub adalah keturunan yang dipilih oleh Allah, maka Yakub teringat oleh janji Allah kepada Abraham. Dan saudara, kita tahu, saudara, doa ini sangat berkuasa. Saya tahu bukan kebetulan setelah itu Tuhan berikan suatu belas kasihan yang besar di dalam Esau, sehingga pada saat dia bertemu dengan Yakub, justru dia tidak lagi marah kepada Yakub. Firman Tuhan mengatakan dia lari dan dia peluk Yakub dan sama-sama menangis. Saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan dapat melembutkan hati seseorang dan mendatangkan damai antara kedua saudara ini. Nah, kenapa saya mau katakan hal ini, saudara? Perjanjian itu berkuasa. Khususnya saat-saat ini di mana wabah melanda di mana-mana, saudara. Kita tahu sudah tidak sedikit yang menjadi korban karena wabah ini. Namun ada satu hal yang sangat luar biasa bagi umat perjanjian. Kita adalah umat perjanjian. Jadi saudara, kalau Yakub bisa luput dari abangnya Esau, apalagi kita, saudara. Karena perjanjian yang Tuhan adakan kepada kita. Perjanjian ini sifatnya kekal dan mengikat. Oleh itu kenapa kita perlu mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita beda dengan orang-orang dunia. Karena kita adalah umat yang Tuhan pilih, umat yang Tuhan adakan perjanjian yang kekal lewat Kristus Yesus. Saya tahu banyak contoh lagi di dalam Alkitab, di mana saat hamba Tuhan mulai mengutip, atau saya mau katakan mengingatkan Allah tentang janjinya, Allah seketika itu bertindak. Allah seketika itu menghormati apa yang dia telah janjikan kepadanya.
Saya yakin saudara tidak lupa tentang Musa. 2-3 kali Allah hendak memusnahkan umat Israel karena mereka berontak kepada Tuhan. Bahkan mengatakan, aku akan mulai suatu bangsa lagi dari keturunanmu Musa. Namun Musa hanya kutip janji Tuhan. Dia katakan, Tuhan, bukankah engkau telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan keturunan mereka. Seketika itu juga Allah mendengar dan tidak menghakimi lagi. Itu hanya satu janji dengan Abraham. Hanya lewat darah binatang. Tetapi bayangkan, perjanjian kita dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat saudara mengalami hal-hal, saya tidak tahu apa, sakit, serangan, ingat, saudara adalah umat pilihan Tuhan. Bukan umat yang di luar. Jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Karena di firman Tuhan juga katakan, Tuhan membedakan siapa umatnya dan siapa bukan umat. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita ada di dalam perlindungan. Kita ada di dalam kuasanya yang selalu memelihara kita. Kenapa? Karena perjanjian yang kita punya bersama Allah lewat Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara, saya mau encourage ya, supaya pada saat-saat ini bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, dan gunakan waktu-waktu yang jarang saudara mungkin dalam hidup kita ini bisa berdiam diri di rumah bersama keluarga, menikmati hadirat Tuhan, menikmati bersamaan. Maaf saudara, jangan seperti keluarga-keluarga yang di Tiongkok. Saya dengar saudara, justru pada saat ini suami ada di rumah, istri di rumah, justru dikatakan tiba-tiba lebih banyak orang yang cerai, pasangan yang cerai, permohonan untuk cerai, karena justru di rumah bersamaan bukannya lebih harmonis, akhirnya berantem di satu kandang. Ini adalah hal yang lucu, tapi menyatakan kadang-kadang keluarga karena tidak ada harmonis. Tetapi justru saudara kita, pakailah kesempatan ini untuk membangun hubungan yang lebih erat, lebih manis, harmonis di dalam keluarga. Saya tidak akan panjang lebar saudara untuk firman Tuhan hari ini, tetapi renungkan, saya akan terus siapkan. Kemungkinan besar minggu depan pun kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi seperti ini di live stream. Kita akan terus mendalami firman Tuhan, dan saya mohon dan minta saudara juga ya, membaca ayat-ayat ini, yaitu bagaimana Tuhan selalu ingat perjanjiannya dengan umatnya. Pada saat saudara tidak enak badan, mungkin leher sakit, mungkin pilek, ketakutan, aduh jangan-jangan gua kena corona, ya, napas mulai sesak, jangan biarkan saudara. Ya tentu kita perlu cuci tangan selalu, pakai masker jika perlu, tetapi satu hal yang lebih berkuasa, datang kepada Tuhan. Ingatkan Tuhan dalam doa saudara atas perjanjian yang Dia telah berikan kepada kita semua. Apa Tuhan katakan?
aku akan menyertaimu sampai di ujung bumi. Itu yang Tuhan janji kepada kita. Dan apalagi saudara sudah mengenal banyak tentang ayat dan janji-janji Tuhan, kita ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Dan lihat kehidupan Tuhan Yesus. Dengar, barang siapa yang sakit datang dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, di dalam Alkitab tidak ada satu orang yang Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus selalu, setiap kali. Kita harus putus sebentar, maaf. Kita teruskan. Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Ini ada kuasa nih yang mau mengganggu janji Tuhan. Saya ulangi, Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Tuhan Yesus selalu melepaskan. Tuhan Yesus selalu menjawab kepada mereka yang berseru kepada namanya. Ada amin, saudara? Panggilan nama Tuhan Yesus. Ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Saya berdoa ini menjadi berkat pagi hari ini bagi saudara semua. Sekali lagi merenungkan firman Tuhan, pujilah Dia senantiasa dan janganlah takut.